Sang Pengantar Kematian. Ini merupakan cerita horor pertama. Harap subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Maukah kamu bermain denganku? Jika iya, sebutkan namamu. Aku punya boneka cantik tapi menakutkan. Kalau kamu suka sama boneka ini, aku bisa memberikan boneka ini untukmu. Ambillah, jika kamu mau. Lagi pula, aku juga sudah mulai bosan dengan boneka ini. Boneka ini terkadang ingin membunuhku, entah apa salahku. Oh ya, boneka ini aku beri nama Shuri. Baguskan namanya. Tapi Shuri kalau malam tiba suka menghilang, dan kembali sebelum fajar, dengan mulut berlumuran darah. Entah apa yang Shuri makan. Shuri suka dengan kegelapan dan kesunyian. Shuri akan marah jika berada di tempat yang terang penuh cahaya. Dan Shuri juga akan marah kalau diabaikan. Shuri selalu ingin dimanja dan disayang, sama seperti orang tuamu menyayangimu. Tapi Shuri pernah dibuang sama orang tuaku, namun beberapa hari kemudian kembali lagi. Iba-iba ada di dalam kamarku. Orang tuaku tak menyukai Shuri karena mata Shuri yang menakutkan, makanya Shuri sempat dibuang. Tapi buatku, Shuri ini lucu dan menggemaskan, namun terkadang suka menjengkelkan, karena suka menangis, dan suara tangisannya membuat aku takut. Shuri akan menangis jika dia diabaikan, akhirnya Shuri marah dan bisa melukai. Aku juga gak tahu kenapa Shuri bisa berubah menjadi menakutkan. Padahal Shuri hanya sekedar boneka. Kalau kata orang tuaku, Shuri ini boneka setan. Matanya hidup seperti mata manusia. Bisa melirik, berkedip dan menangis. Tapi aku tak percaya apa yang orang tuaku katakan. Buatku Shuri ini cuma boneka biasa. Dan lagi pula, aku tak percaya adanya setan, hantu atau sejenisnya. Itu semua hanya ilusi dan halusinasi manusia. Kalau kamu percaya gak adanya setan atau apapun sejenisnya, main yuk, aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Dan tempat itu sangat disukai sama Shuri. Tapi tempat itu sangat jauh. Dan mungkin kalau kamu ikut denganku, kamu akan kesulitan untuk kembali pulang. Dan mungkin juga kamu gak akan bisa kembali pulang, jika kamu ikut denganku ke tempat itu. Aku dan Shuri sangat menyukai tempat itu, karena suasananya sangat indah, namun sunyi dan sepi. Tapi kamu gak usah takut, walaupun kamu gak bisa kembali pulang, kamu tetap bisa melihat orang tuamu dari kejauhan. Ingat ya, hanya dari kejauhan, dan kamu gak akan bisa menyentuhnya. Kalaupun kamu memanggil orang tuamu, mereka gak akan mendengar suara kamu, dan orang tuamu gak akan bisa melihat kamu. Gimana, kamu mau ikut? Kalau kamu mau ikut denganku, nanti aku kasih boneka ini untuk kamu. Benarkah kamu mau ikut denganku? Aku senang akhirnya kamu mau ikut main denganku. Ini bonekanya, pegang buat kamu. Dijaga baik-baik ya. Kalau kamu mengganti namanya juga gak apa-apa. Tapi Shuri sepertinya akan menolak. Lebih baik boneka ini tetap bernama Shuri. Ayo kita jalan. Kita akan melewati hutan, sungai dan gunung. Setelah itu kita akan sampai tujuan. Ingat ya, sesampainya di hutan nanti, kamu jangan ambil apapun yang ada di hutan. Kita akhirnya sampai juga di hutan. Gelap ya, kamu takut? Jangan takut ya, kan ada aku sama Shuri. Sepertinya Shuri suka sama kamu. Dia mengedipkan matanya ke kamu. Ayo kita jalan lagi. Kita harus melewati hutan ini, dan menuju sungai. Ingat ya, jangan menyentuh atau bahkan mengambil apapun selama kita berjalan di tengah hutan. Dan kamu gak usah melihat ke kanan dan ke kiri, pandanganmu cukup ke depan saja. Dan nanti sesampainya kita di sungai, kamu bisa meminum airnya kalau kamu merasa haus. Tuh kan, sudah mulai terdengar suara air terjun. Itu tandanya kita sebentar lagi sampai di sungai. Sampai juga kan kita di sungai. Kamu capek ya, haus? Minum aja air sungai ini. Kita gak boleh istirahat. Kita harus lanjut perjalanan lagi. Tapi kita harus melewati sungai ini, untuk bisa sampai di ujung sana. Ayo jalan lagi. Kamu jangan sampai terpeleset ya. Karena batu di dalam sungai ini berlumut dan licin. Kalau kamu sampai terpeleset, kamu bisa terbawa arus sungai dan aku gak bisa menolongmu. Kamu akan mati. Sebentar lagi kita sampai di ujung sana. Akhirnya kita bisa melewati sungai ini. Badan kamu menggigil, kamu dingin ya. Kita sama-sama basah kuyup.
Tapi aku gak merasa dingin. Tahan ya, sebentar lagi kita sampai di tujuan. Tapi kita harus melewati gunung itu. Ayo kita jalan lagi. Kamu harus kuat, supaya kita bisa cepat lebih sampai di tempat itu. Itu seperti ada orangnya. Kamu kenal sama orang itu gak? Kita ditawari makanan sama orang itu. Kamu lapar? Makan aja makanan yang dikasih orang tadi. Makanannya buat kamu aja. Aku gak lapar, aku tungguin kamu makan. Gimana? Enak makanannya ya? Ayo kita jalan lagi. Kita harus naik ke gunung itu dan pasti akan sangat dingin udaranya. Jika kita sudah di atas gunung, kamu akan lupa tentang masa lalumu. Dan mungkin masa lalumu telah menghilang. Tapi kamu gak usah takut. Karena di depan sana ada kehidupan yang abadi untukmu. Lihatlah, kita sudah sampai di puncak gunung. Dan tempat itu ada di bawah sana. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan di puncak gunung ini. Silahkan kamu teriak sekuat-kuatnya. Seolah-olah gunung ini milikmu. Kelihatannya kamu sedih, kenapa? Apakah kamu ingin kembali pulang? Tak akan bisa kamu kembali pulang. Lihatlah, hutan dan sungai yang kita lewati sudah menghilang. Sekarang hanya ada gunung ini dan tempat itu di sana. Shuri tidak ingin melihatmu sedih. Dia akan marah kalau kamu sedih, tersenyumlah. Kita harus melanjutkan perjalanan. Ayo kita jalan lagi. Kamu gak usah sedih. Ketika kamu sampai dan berada di tempat itu, kamu akan merasakan kehidupan baru dan abadi selama-selamanya. Rasa lelahmu selama di perjalanan akan hilang seketika. Jika kamu sudah berada di tempat itu, lihatlah, di depan sana kita hampir sampai. Hapus air matamu. Tiada guna kamu menangis, karena kamu tak akan pernah bisa untuk kembali pulang. Disinilah rumah barumu, dan inilah tempat yang kita tuju. Gimana? Indah bukan? Ayo kita melangkah masuk ke dalam. Kamu bisa bermain bebas di sini tanpa ada yang mengganggu. Gimana? Kamu suka tempat ini? Orang tuamu juga akan ke tempat ini, tapi entah kapan. Jadi untuk sementara waktu, kamu sendiri di sini. Bermainlah sepuasmu. Kamu di sini gak akan merasakan lapar dan haus lagi. Aku harus pergi sekarang juga. Nikmatilah kehidupan barumu. Nanti aku akan bawakan teman untukmu, supaya kamu gak sendirian di tempat ini. Tapi entah kapan, jaga Shuri baik-baik, karena dia bisa aja kembali pulang kalau kamu mengabaikannya. Selamat tinggal teman, kamu abadi di sini.